Pak. Siapa? Sadida. Lepista. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali ditemui berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Contohnya di lingkungan sekolah seperti tindakan perundungan, tidak menghargai pendapat teman, melanggar tata tertib, atau menggunakan fasilitas sekolah tanpa rasa tanggung jawab. Selain itu, ada juga penyebab terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban. Pelanggaran sering terjadi karena rendahnya kesadaran akan aturan, kurangnya pemahaman nilai Pancasila, serta sikap individualis yang lebih mementingkan diri sendiri. Nah, gagasan solutif ini menjadi kunci utama dalam mengatasi permasalahan pelanggaran hak dan kewajiban. Gagasan solutif berarti tidak hanya mengkritik masalah, tetapi juga menawarkan solusi yang masuk akal dan dapat diterapkan. Solusi tersebut sebaiknya dimulai dari lingkungan terdekat seperti sekolah dan keluarga, sebelum diterapkan dalam lingkup masyarakat yang lebih luas. Nah, menurut saya materi ini itu sangat penting untuk dipahami oleh kami para pelajar karena berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Banyak sekali masalah yang terjadi di lingkungan sekolah maupun masyarakat yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan hak dan kewajiban. Melalui materi ini, kami diajak untuk tidak hanya menuntut hak, tetapi juga menyadari kewajiban yang harus dilaksanakan. Di kehidupan sehari-hari, kita masih sering menjumpai beberapa pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Contohnya seperti bullying, menyebar hoaks, dan mencoret-coret fasilitas umum. Masalah-masalah tersebut jika dibiarkan akan menjadi bom pada tatanan sosial. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda dengan hanya untuk menonton tetapi harus bertransformasi menjadi generasi yang solutif dan berani mengambil peran. Menjadi generasi muda yang solutif, kita harus memulai dengan berpikir secara sistematis, di mana kita harus perlu mengidentifikasi masalah terlebih dahulu, lalu mencari penyebab akar masalahnya, setelah itu mencari solusi agar masalah ini tercapai dengan apa yang kita harapkan. Dengan itu, solusi yang mungkin bisa kita lakukan dengan cara berdiskusi, melakukan kampanye, atau musyawarah secara terbuka. Oleh karena itu, kita harus konsisten dalam kebaikan, kepedulian, dan keberanian agar menjadi generasi muda yang solutif. Nah, kerjasama sendiri itu bisa diberikan sebagai sebuah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. Sebagai satu contoh dari kerjasama dan gotong royong ini yaitu adalah Indonesia itu menjadi negara kedua yang banyaknya sampah plastik. Nah, oleh karena itu diperlukannya kerjasama yang nyata untuk menjaga lingkungan demi kesejahteraan dan ekonomi. Sikap dan perilaku dalam bekerjasama. Yang pertama itu ada kesetaraan, yang kedua itu ada saling pengertian, dan yang ketiga itu ada toleransi. Nah, kesetaraan ini merupakan suatu hal yang bisa bermakna bahwa kita itu sama di mata Tuhan Yang Maha Esa, tanpa harus melihat latar belakang, tanpa harus melihat suku, ras, agama, dan juga kedudukannya. Kesetaraan ini juga tercantum dalam Undang-Undang di pasal 27 ayat 1 dan pasal 28 ayat 1. Yang kedua itu saling pengertian. Saling pengertian ini bisa dimaknai dengan bagaimana cara kita menghargai kebaikan orang lain dan juga tidak egois atau individualisme, serta tidak berprasangka buruk terhadap orang lain. Yang terakhir itu ada toleransi. Toleransi ini bisa dimaknai dengan bagaimana cara kita bersikap sabar dan menghormati pendapat atau keyakinan orang lain supaya terbentuknya persatuan Indonesia, yang mana hal ini terkandung dalam nilai Pancasila ketiga yaitu persatuan Indonesia. B. Nilai gotong royong dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Gotong royong adalah nilai luhur yang dijadikan sebagai identitas bangsa Indonesia, mencerminkan kebersamaan, kepedulian, dan juga tanggung jawab sosial. Gotong royong merupakan budaya dari berbagai daerah dan memiliki banyak istilah. Contohnya ada Mapulus dari Minahasa, Ngayah dari Bali, Mapalat Bola dari Sulawesi Selatan. Meskipun memiliki banyak istilah, tetapi maknanya tetap satu, yaitu bekerja sama secara sukarela. Dan gotong royong juga terbagi menjadi 4 nilai utama. Yang pertama yaitu ada kebersamaan, yang kedua yaitu ada persatuan, yang ketiga ada tolong-menolong, dan yang keempat yaitu ada rela berkorban. Memudarnya gotong royong dapat berdampak buruk bagi generasi muda, seperti berkurangnya rasa empati dan melemahnya rasa persatuan bangsa. Oleh karena itu, nilai gotong royong harus dijaga dan dilestarikan agar tetap menjadi kepribadian dan jati diri sebagai bangsa Indonesia.
Lambang negara adalah organisasi atau badan resmi yang tugas dan wewenangnya sudah diatur langsung oleh Undang-Undang Dasar. Istilah lain dalam bahasa Inggris political institution atau bahasa Belandanya Staatsorgan. Pilihan di Indonesia secara resmi kita menggunakan istilah lembaga negara. Ada 4 ciri utama yang membedakan lembaga negara dengan organisasi biasa. Yang pertama, struktur jelas, memiliki organisasi yang resmi dalam pemerintahan. Yang kedua, fungsi spesifik, menangani bidang tertentu seperti politik, ekonomi, hukum, pertahanan, dan lain-lain. Yang ketiga, dasar hukum, dibentuk berdasarkan konstitusi undang-undang dasar atau undang-undang. Yang keempat, lokasi, berada di pusat pemerintahan ibu kota maupun di daerah sesuai kewenangannya. Lembaga-lembaga di Indonesia terbagi menjadi 3 poros utama. Yang pertama, legislatif. Yang kedua, eksekutif. Ketiga, yudikatif. Penilai dan prinsip kerja, lembaga negara tidak boleh bekerja sembarangan. Mereka wajib mengikuti prinsip tersebut dan adil. Lembaga negara ini seperti organ dalam tubuh manusia. Jika satu organ tidak berfungsi atau tidak jujur, maka seluruh sistem negara akan terganggu. Prinsip umum lembaga negara, dasar hukum, tugas dan fungsi diatur tegas oleh Konstitusi UUD NRI 1945 dan peraturan undang-undangan. Tujuan utama membantu pemerintah membangun negara dan menjamin hak-hak dasar masyarakat demi kesejahteraan rakyat. Sistem hubungan antar lembaga memiliki tugas masing-masing untuk saling kontrol. Peran di berbagai bidang. A. Bidang politik, contoh DPR, MPR. B. Bidang ekonomi, contoh Bank Indonesia. C. Bidang sosial, contoh Kementerian Sosial, BPJS, menjamin hak fakir, miskin, dan anak terlantar. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Artinya, rakyat memiliki hak untuk ikut menentukan arah pemerintah dan kebijakan negara. Di Indonesia, demokrasi berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ciri khas demokrasi Indonesia terdapat pada sila keempat Pancasila yang menekankan musyawarah, mufakat, dan pengambilan keputusan. Demokrasi yang menjunjung tinggi toleransi, keadilan sosial, persatuan, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Salah satu wujud nyata demokrasi adalah pemilihan umum atau pemilu. Melalui demokrasi dan pemilu, rakyat dapat berpartisipasi langsung dalam pemerintahan. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda, Kita perlu memahami demokrasi, menghargai perbedaan pendapat, dan berpartisipasi secara bertanggung jawab demi kemajuan bersama. Penyelenggara pemilu ternyata ada 3 lembaga yang menjaga suara kita, yaitu KPU sebagai pelaksana, Bawaslu sebagai pengawas, dan DKPP yang menjaga kode etik agar petugasnya tetap jujur saat pemilu. Yang kedua yaitu syarat dan validasi. Menjadi pemilih itu harus siap administrasi. Syarat utamanya adalah minimal usia 17 tahun dan sudah mempunyai KTP. Kita diingatkan untuk validasi dokumen dari sekarang upaya hak suara kita aman. Dan yang ketiga, teknis dan integrasi. Materi ini juga mengajarkan alur di TPS dari daftar hadir sampai celup tinta. Serta pentingnya menjadi pemilih cerdas. Kita harus berani berpendapat, anti hoax, dan memilih berdasarkan visi misi yang jelas. Dan yang terpenting, partisipasi kita adalah bentuk tanggung jawab untuk menjaga kualitas demokrasi Indonesia. Saatnya sudah acuan tadi. Terima kasih dan jumpa lagi. Sekian, terima kasih.